Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusmadani, mahasiswa PPG Kementerian Agama Universitas Negeri 1 Yogyakarta Angkatan 1, NIM 20425299002, nomor peserta PPG 78515201868082. Berikut video praktek unjuk kinerja atau UKIN dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk mic-nya dinonaktifkan dulu. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan atau Bapak tanya baru dibuka on mic-nya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita panjatkan puji dan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa bertemu secara tatap maya walaupun tidak dalam satu tempat ya. Kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung walaupun dibantu dengan teknologi handphone dan komputer. Sebelum kita belajar atau kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Muhammad Al-Pariji, ya silahkan. Ya, marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Muhammad Al-Pariji. Ya, mudah-mudahan doanya makbul, insya Allah. Oke, Bapak absen dulu ya. Siapa-siapa yang hadir hari ini, mudah-mudahan bisa hadir semua nih. Kalau Bapak lihat di sini ada sekitar 16 siswa yang hadir ya. Abdul Ghani ada Abdul Ghani? Oh, ada ya. Habis itu Ahmad Rianto hadir. Alhamdulillah. Ahmad Ripai. Mana Ahmad Hadir. Ripai? Oh ya, yang Hadir, relmi hadir. ini Ahmad Ripai ya. Nggih, nggih. Ahmad J ini Hadir Pak. hadir. Alhamdulillah. Ari Susanto Hadir Pak. hadir. Aulia Hadir. hadir. Espana Monasari. Hadir. Idris. Hadir, Pak. Ihsan Setiadi. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Al-Pariji. Hadir, Pak. Hadir. Oh, yang baca doa tadi ya. Muhammad Ansar. Hadir. Muhammad Arsyad. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Oke, kita hapus dulu. Nanti namanya akan Bapak acak ya. Jadi Bapak hapus dulu yang tidak ada supaya nanti jangan mengganggu waktu pelajaran kita. Nur Halifah. Ada Nur Halifah. Tidak ada juga ya. Kelihatannya tidak ada nih. Raudatul Jannah. Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Rizky Padilla. Hadir. Hadir. Oke. Rizky Padilla tadi sudah ya. Siti Nurhalija. Hadir. Hadir. Jaki Saipul Batar. Hadir. Alhamdulillah. Nur Hidayah. Hadir. Oke, alhamdulillah. Ada 18 ya. Kita tolong buka dulu ininya apa kameranya semua. Kita screenshot dulu fotonya. Tolong pasang tampang yang mempesona ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak tayangkan dulu sebuah lagu nasional karena ini berkaitan dengan materi kita. Jadi supaya ada kesadaran dalam diri kalian bahwa kalian adalah penerus bangsa ya yang akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi.
kenapa Bapak tayangkan ini? Karena terkait dengan materi yang akan kita pelajari, kalian adalah penerus bangsa, kalian adalah pemuda-pemudi yang nanti diharapkan menggantikan orang-orang seperti Bapak atau orang-orang yang nantinya sudah tidak ada lagi. Kalianlah yang akan membangun Indonesia. Ya, tentunya untuk membangun Indonesia kita tidak bisa tanpa ada pengetahuan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi. Makanya Bapak tayangkan ini supaya kita menyadari bahwa kalian adalah orang-orang yang nanti harus memiliki bekal dalam membangun Indonesia, khususnya wilayah Balangan. Setelah lagu ini juga Bapak tidak bosan juga ya, karena pandemi ini begitu sangat mengkhawatirkan. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ada 5M, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, terus juga menjaga jarak. Kalian sudah mendownload LKPD yang Bapak share di WA, LKPD sama modul ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan modul di ini, mungkin ada yang sudah baca? Udah. Ya mudah-mudahan semuanya sudah baca ya. Alhamdulillah kalau ada yang sudah ya. Jadi kita bagaimana bersikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kemarin kan kita sudah ya belajar tentang apa itu globalisasi, terus dampak-dampak globalisasi, baik positif maupun negatifnya, permasalahan yang terjadinya seperti apa. Nah, hari ini bagaimana kita bersikap kritis, bersikap yang baik dalam menghadapi permasalahan atau tantangan dari globalisasi tersebut. Oke, ini gambar apa kira-kira? Gambar main game, Pak. Main game dan belajar. Apa kira-kira menurut kalian dari tayangan ini? Dari Kalau belajar ngantuk, kalau main game semangat. Apalagi? Pemuda sekarang, Pak, lebih meminati game daripada belajar. Oke, lebih meminati game daripada belajar. Apalagi sekarang game online dijadikan e-sport ya. Katanya bisa menghasilkan uang. Jadi lebih baik main game daripada belajar. Wah. Oke, jadi gini, kalau kalian lihat ini kan gambar tentang orang yang sedang bermain game online, ya game lah, ya kan, game di komputer dan orang yang sedang belajar. Ini sebetulnya dua orang yang sama ya, dua orang yang sama. Kalau kita lihat, dia ngantuk ketika belajar. Kalau kita lihat lagi satunya, dia akan semangat ketika bermain game. Nah, jadi game ini merupakan sebuah produk dari globalisasi ya. Teknologi-teknologi canggih yang berasal dari luar masuk ke tempat kita. Bapak yakin kalian pun banyak yang juga main game online. Nah, game online ini diciptakan untuk hal-hal yang positif sebetulnya. Menghilangkan rasa stres kita, depresi kita, atau kita sedang jenuh, kita bisa menggunakan game sebagai hiburan. Namun ketika game ini sangat melekat dengan kita, akhirnya kita ingin sekali main game, kecanduan, maka yang terjadi adalah kita menghabiskan waktu untuk main game. Dan ketika menghabiskan waktu main game, kita banyak mengorbankan waktu untuk kegiatan positif lainnya. Contohnya saja tidur. Biasanya main game ini paling asik itu malam hari. Ya, mau tidur, buka handphone, akhirnya yang seharusnya tidur jam 8, bisa jam 1, jam 2. Efeknya, besoknya ketika sekolah, ketika belajar, akhirnya kita ngantuk. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana bersikap ya terhadap globalisasi ini. Jadi ada indikator pencapaian kompetensi, artinya itu indikator yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul di lingkungan kalian. Ya, tantangan-tantangan globalisasi yang ada di lingkungan kalian. Yang kedua, kalian bisa menganalisis. Kalian bisa mengidentifikasi tantangannya apa saja, terus menganalisis bagaimana sikapnya dalam menghadapi tantangan tersebut. Terus setelah menganalisis, kalian juga bisa menyimpulkan. Oh, jadi dari hasil identifikasi dan analisis terhadap tantangan globalisasi ini bagaimana bersikap, bahwa sikap kritis itu seperti apa? Ya, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi itu secara umumnya seperti apa? Nah, itu untuk kognitifnya, untuk pengetahuannya. Lalu bagaimana prakteknya? Prakteknya kalian yang pertama mengamati di lingkungan sekitar. Setelah diamati, kalian baru bisa mengidentifikasi. Yang kedua nanti, setelah tantangan-tantangan ini dapat, kalian diskusikan dengan kawan satu kelompok. Sama seperti minggu kemarin, kita berdiskusi melalui grup WA, diskusikan apa kira-kira sikap
kritis yang bagus ya, atau sikap yang bisa kita ambil supaya tantangan tersebut tidak mengganggu atau tidak merusak kita, ya, atau tidak membawa dampak negatif seperti kepada kita akibat globalisasi ini. Nah, setelah didapat bagaimana tantangannya, habis itu apa saja sikap yang diambil, lalu kita presentasikan. Nanti akan kalian presentasikan apa saja hasil temuan kalian. Terus tujuannya buat apa kita belajar ini? Tentu kita ketika belajar sesuatu kita tak harus tahu tujuannya buat apa. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuannya ya kita akan berpikir buat apa sih belajar ini. Yang pertama ya kita menggunakan problem based learning. Artinya kita belajar itu berdasarkan masalah yang nanti akan dimunculkan. Nanti akan ada video tentang masalah yang muncul akibat tantangan globalisasi ini. Nah, melalui pengamatan, kalian bisa mengidentifikasi nantinya ke depannya, setelah kalian lulus umpamanya aliyah ini, kalian bisa mengidentifikasi, wah ini tantangan globalisasi ini. Ini hal yang kurang baik ini kalau kita terapkan. Setelah kita bisa mengidentifikasi, lalu kita bisa menganalisis. Kira-kira ketika ini ada, apa kira-kira sikap kita, bagaimana kita bersikap. Selanjutnya kalian bisa mempresentasikan, menyampaikan apa hasil diskusi kalian kepada kawan-kawan, kepada Bapak, kepada kawan-kawan lain ya, supaya nanti ketika kalian sudah tahu bagaimana menganalisisnya, bagaimana mengidentifikasinya, kalian bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa nah ini loh sikap yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Terus yang terakhir, kalian juga dapat menunjukkan, oh bukan hanya tahu ya, bukan hanya bisa mengidentifikasi, kalian pun bisa menunjukkan bagaimana sikap positif, sikap yang baik dalam menghadapi tantangan akibat globalisasi. Nah, ini gambar yang dari Presiden SBY ya, mantan Presiden SBY. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang cerdas atau manusia yang cerdas di era globalisasi adalah orang yang pandai dan bijak membendung pengaruh globalisasi, pengaruh buruk ya dari globalisasi. Makanya kita belajar sikap kritisnya ini, bagaimana sikap kritis dalam menghadapi globalisasi supaya kita bisa cerdas dalam membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Ya, ini aturan pembelajaran kita hari ini. Ini akan Bapak ambil sebagai penilaian sikap. Ada 4 komponen yang Bapak nilai nanti, yaitu kehadiran, on cam, on mic, dan komunikatif. Nah ini nanti untuk penilaian diskusi dan penilaian unjuk kerja. Jadi diskusi kalian Bapak nilai juga, hasil dari diskusi kalian dari presentasi itu juga akan Bapak nilai. Ya, nanti akan Bapak sampaikan melalui grup WA ya untuk penilaiannya. Nah, oke, untuk memasuki pembelajaran intinya atau pembelajaran utamanya, ini akan Bapak sampaikan sebuah video. Nanti kalian sambil didengarkan dan dianalisis kira-kira video ini isinya apa sih ya. Game online merupakan sebuah wujud perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini. Dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi membuat hampir semua orang dengan mudahnya mengakses game online. Hanya diperlukan sebuah komputer ataupun smartphone yang terhubung dengan jaringan internet, kita sudah dapat menikmatinya. Bermain game online lewat ponsel atau komputer bisa menjadi aktivitas penghilang stres bagi sebagian orang. Akan tetapi, apabila dilakukan secara berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan dan berdampak negatif bagi kehidupan. Lantas, seperti apa tanda orang yang mengalami kecanduan game online? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yuk cari tahu jawabannya berikut ini. Berikut ini adalah tanda dan gejala kecanduan game online yang umumnya terjadi. Pertama, setiap bermain selalu menghabiskan waktu yang lama bahkan meningkat durasinya dari hari ke hari. Yang kedua, merasa mudah marah dan tersinggung saat dilarang atau diminta berhenti dalam bermain game. Yang ketiga, selalu berpikiran tentang game online ketika mengerjakan aktivitas lainnya. Hal ini tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain menimbulkan kecanduan, game online juga menimbulkan dampak buruk lainnya seperti meningkatnya pikiran dan perilaku agresif, terutama pada anak di bawah umur 10 tahun, hidup boros untuk membeli item game, kejang juga bisa terjadi pada orang yang sensitif terhadap cahaya yang dihasilkan layar. Buruknya lagi juga membuat seseorang menjadi menarik diri dari kehidupan sosial. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya?
Yang pertama, kita bisa membatasi waktu bermain game secara perlahan-lahan. Tidak langsung stop, tapi kita bisa menguranginya secara perlahan dari hari ke hari sampai kita tidak lagi merasa bahwa game online itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Yang kedua, mencari hobi baru yang lebih positif, seperti olahraga, seni, atau bersosialisasi keluar rumah sehingga mengalihkan pikiran kita dari game online. Yang ketiga, menjauhkan perangkat bermain game. Dengan dijauhkannya perangkat tersebut, kita dapat menekan perasaan ingin bermain game online. Namun, ketika ketiga hal tersebut tidak bisa menjauhkan kita atau menghindari kita dari kecanduan game online, selangkah terakhir adalah menjalani terapi dari psikolog. Artinya kita datang ke psikolog untuk meminta bantuan bagaimana caranya untuk berhenti dari kecanduan bermain game. Nah, demikian dampak game online yang sekarang berkembang akibat majunya teknologi akibat globalisasi. Game online dibuat dengan tujuan positif, namun ketika kita tidak bisa membatasinya, malah menjadikan kita kecanduan dan berdampak negatif bagi kehidupan. Oke, bagaimana? Apakah kalian termasuk dalam orang-orang yang kecanduan game online? Kalau memang begitu, kalian bisa mengikuti tips-tips tadi untuk menghentikan kecanduan kalian dari game online. Nah, kira-kira dari video yang kalian tonton tadi, apa kira-kira tanggapan kalian atau apa pendapat kalian terhadap video tersebut? Muhammad Ansar, raise hand. Silakan Muhammad Ansar. Game online bisa kecanduan berbahaya sekali itu, Pak. Oke, game online berbahaya. Oke, siapa lagi? Idris. Apa Idris? Sikap kasar akibat game online, Pak. Oh iya, tadi ya untuk anak di bawah 10 tahun bisa agresif ya. Oke, ada lagi Raudatul Jannah. Untuk berhenti dari game online harus ada kemauan dari diri sendiri. Iya, jadi tidak bisa dipaksa ya. Karena kalian Bapak rasa sudah paham ya bagaimana bersikap yang baik terhadap adanya tantangan. Hari ini kita akan berdiskusi menggunakan LKPD ya. Jadi akan Bapak bagi orangnya ke dalam dua kelompok ya. Akan Bapak bagi ke dalam dua kelompok. Nanti setiap kelompok akan masuk ke grup WA-nya masing-masing. Oke, kalau kelihatan Bapak bagi dua. Nah, ini ada dua tim ya. Kelihatan? Ya, aku 4 benar. Oke, ada tim 1, tim 2 atau kelompok A, kelompok B ya. Bapak bagikan dulu link grupnya. Ini kelihatan ya. Nah, ini ada sudah bergabung ya. Di sini ada 2 orang, tim A dan tim B ada 2 orang. Ya. Nah, sambil menunggu yang lain masuk, Bapak akan menjelaskan dulu tentang LKPD yang sudah Bapak bagikan di WA grup ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada nama, ada kelas. Ini ada nomor identitas dari LKPD, materinya dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini KD-nya, ini indikatornya yang kalian harus kuasai ya. Jadi mengamati, mendiskusikan dan mempresentasikan nanti. Jadi ada 3 tugasnya nanti. Jadi yang pertama kalian amati lingkungan sekitar ya yang muncul akibat globalisasi. Yang kedua, tuliskan hasil pengamatan di WA group ya. Habis itu diskusikan dengan kawan kalian kira-kira bagaimana sikap kritis yang harus diambil untuk menghadapi tantangan. Terus tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel. Nah, tabelnya yang di samping ini. Oke, silahkan kalian diskusikan di grup WA. Bapak beri waktu sekitar mungkin 10 menit ya. Nah, ini Bapak share ya videonya. Oke, tantangan menggunakan obat-obatan terlarang. Oke, silahkan. Lagi, bagaimana cara mengatasinya juga ya, sambil dituliskan di sana. Kecanduan, kecanduan, kecanduan ya, kecanduan, bukan kecanduan. Oke, kecanduan get, bicara tidak sopan. Iya ya, sekarang. Ya, bahkan kata-kata, maaf, nama-nama binatang itu dijadikan bahan candaan sekarang ya. Di YouTube itu Bapak lihat apalagi YouTuber gaming itu kata-katanya luar biasa sadisnya. Nah, itu juga jadi tantangan bagi kita ya. Banyak remaja berpakaian seksi. Oh iya. Perempuan ya, kalau laki-laki jarang seksi. Perempuan ini banyak. Terus banyak pergaulan
pergaulan bebas ya, pergaulan bebas mungkin. Habis itu, oh ya kalau tantangan terjerat pinjaman online ya sekarang akibat kemajuan teknologi, minjem uang cepat ya, cukup KTP satu aja kalian silahkan foto, wah nanti uang akan masuk. Tapi ya bahayanya itu kita ketika terjerat pinjaman online itu ada yang baru-baru ini ya, utang 20 juta berbunga dalam 3 bulan kalau nggak salah sampai 2,5 miliar harus bayar. Padahal hutangnya 20 juta aja. Nah ini. Terus ya memahami bahaya pinjaman online ya. Bisa juga. Terus minuman-minuman keras, mencari tahu bahaya narkoba itu cara ininya ya. Terus ini pergaulan bebas, mencari tahu bahaya dan menghindari pergaulan bebas. Iya, ya sekarang pergaulan bebas juga luar biasa ya. Habis itu sikap kritis menghadapi melakukan kegiatan yang lebih positif. Oh iya, get memang berbahaya ya. Kita kadang lupa waktu. Bapak aja kalau buka handphone itu ini sudah jam 9 malam, buka, serasa sebentar udah jam 11, sudah jam 12 malam. Nah ini bahaya juga ya. Jadi lebih baik kita gunakan ke hal-hal yang lebih positif. Kalau jikir kira-kira 2 jam itu terasa lah. Berzikir atau ngaji, terasa ya. Tapi kalau main HP 2 jam tidak terasa. Nah, oke, meniru budaya luar. Sikap kritisnya mengambil budaya luar yang positif, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang positif, mana yang sesuai dengan kita atau tidak. Contoh kayak ya minum-minuman keras itu kan ya memang budaya luar itu. Mereka minum cuma 1 seloki ya, atau mereka minum hanya secukupnya, tidak sampai mabuk. Tempat kita orang 1 cangkir kecil, kita 1 botol. Nah ini berbahaya ya bagi kita dan tidak sesuai juga dengan ajaran agama kita. Kelihatan Pak. Oke, kita pilih ya. 1, 2, 3. Oke, siapa kira-kira yang dapat door prize untuk presentasi hari ini? Iya, Muhammad Al-Fariji. Ada Muhammad Al-Fariji? Ada ya, siap-siap ya. Habis itu Bapak remove dulu supaya jangan terpilih 2 kali. Yang kedua kita ini lagi. Iya, Iksan Setiadi. Hampir saja tadi Idris ya. Oh ya, Muhammad Al-Fariji dan Ihsan Setiadi. Ya 2 orang. Oke, silahkan untuk menyampaikan hasil dari presentasi atau hasil dari diskusinya tadi. Pertama Muhammad Al-Fariji dulu. Mana Muhammad Al-Fariji? Ya, saya Pak. Oke. Tantangan akibat globalisasi yang pertama, kecanduan gadget atau HP. Oke. Jadi kita cara menghadapinya melakukan kegiatan yang lebih positif, Pak. Oke, sip. Seperti nge-gym, main futsal, Oke, olahraga dan ya. olahraga yang lainnya. Oke. Oke. Bang Yang kedua, minta Pak. 5 aja ya, 5. Oke, tadi Kebiasaan 1 sudah. suka pesta. Oke. Cara menghadapinya berpegang teguh dengan agama kita. Pelajari apa yang haram dan apa yang halal. Mantap. Terus Ya, Pak. yang ketiga, Keempat, ketiga. bicara tidak sopan atau dalam kurung toksik. Cara menghadapinya menerapkan sopan santun sesuai kebiasaan lingkungan sekitar. Oke, mantap. Oke. Keempat, lebih menyukai budaya luar. Cara menghadapinya mencari tahu bahaya minuman keras, menumbuhkan sikap bangga dengan budaya sendiri. Oke, mantap.
Terima kasih Muhammad Al-Pariji. Kelima, Pak. Oh, masih ada satu ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Kelima. Munculnya pergaulan bebas. Cara menghadapinya, mencari tahu bahaya dan menghindari pergaulan bebas. Oke, mantap. Oke, selanjutnya Ihsan Setiadi. Mana Ihsan? Ya Pak, Oke, silakan. 5 ya. tantangan akibat globalisasinya pertama banyak kecanduan game online. Oke. Cara menghadapinya mengurangi penggunaan smartphone. Oke. Yang kedua, tantangan akibat globalisasinya banyak remaja berpakaian seksi. Cara menghadapinya memahami nilai-nilai agama. Yang ketiga, tantangan akibat globalisasi kecanduan gadget, mengurangi penggunaan smartphone. Oh ya. Terus yang keempat? Yang keempat, kebiasaan suka berpesta. Oke. Pesta. Cara menghadapinya menerapkan sopan santun sesuai kebiasaan lingkungan sekitar. Oke. Yang kelima? Yang kelima, bicara tidak sopan. Cara menghadapinya menerapkan sopan santun sesuai kebiasaan lingkungan sekitar. Oke. Kalau yang Bapak tangkap tadi ya dari hasil diskusi, dari hasil presentasi, itu Bapak rasa kalian sudah paham ya bagaimana tantangan akibat globalisasi. Jadi Bapak kuatkan dulu ya materinya. Sebetulnya tantangan globalisasi itu ada 4. Ya, walaupun memang banyak sebetulnya, tapi secara umum ada 4. Nah, yang pertama munculnya ekonomi liberal. Ekonomi liberal ini ya yang tadi kan lebih mementingkan uang katanya. Uang lebih mementingkan ekonomi lah pokoknya daripada hal-hal lain. Makanya sekarang ini kan materialistis itu jadi hal yang lumrah. Matre itu duit, harta. Nah, ini muncul akibat dari globalisasi sekarang ini. Terus juga adanya ancaman bagi budaya bangsa. Contohnya tadi suka K-pop, suka anime. Nah, akhirnya apa? Kita lebih mengenal budaya-budaya luar seperti Eropa, Korea, Jepang, ya kan? Bahkan hal-hal seperti itu dianggap hal yang keren bagi anak muda sekarang. Nah, terus juga munculnya sikap individualis. Individualis ini tidak peduli dengan lingkungan sekitar, pokoknya aku lah. Egonya tinggi. Hedonis, bermewah-mewahan. Nah, kita lihat di YouTube ya, bagaimana orang pamer kemewahan. Terus juga materialistis tadi akibat dari ekonomi liberal. Segala sesuatunya itu harus dihitung dengan uang. Bergesernya nilai sosial, moral, dan budaya. Makanya tadi kan ada seperti berbicara kasar, ya, habis itu menggunakan narkoba. Nah, itu tidak sesuai dengan budaya kita. Minum-minuman keras tidak sesuai. Bagaimana sikap kritisnya? Yang pertama kita harus meningkatkan kualitas SDM kita, sumber daya manusia. Selanjutnya berpegang teguh kepada norma. Indonesia sebagai negara yang agamis, ya bukan hanya Muslim, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia itu masyarakatnya diharapkan bersikap agamis, ya, bersikap sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Narkoba, minum-minuman keras, berpakaian seksi itu tidak sesuai dengan norma kita. Maka kita harus berpegang teguh kembali kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Selanjutnya mewujudkan globalisasi. Globalisasi ini artinya menyesuaikan budaya luar atau budaya kita dengan budaya luar yang masuk supaya nilai-nilai budaya kita ini tidak hilang. Selanjutnya menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas Indonesia. Nah, ini juga perlu ya, kita harus bangga dengan apa yang ada di negara kita. Selanjutnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Kata Bapak tadi, banjir ya. Tadi ada yang mengatakan banjir. Banjir itu bukan hanya tambang, bukan hanya perusahaan, tapi kita juga ikut menyumbang penyebab banjir. Melalui apa? Membuang sampah sembarangan. Kira-kira dari hasil diskusi kita dan penjelasan tadi, apa kira-kira kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan raise hand bagi yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, Ahmad Rizky Padilah, silakan. Assalamualaikum Pak. Globalisasi membawa dampak positif, namun juga memunculkan tantangan bagi masyarakat. Oke. Bagi kita ada. Apa saja tantangannya tadi?
Misalnya kayak berbicara tidak sopan misalnya. Terus Bisa yaitu mencari tahu, menerapkan sopan santun sesuai kebiasaan lingkungan sekitar. oke, itu ininya ya, apanya sikap Tantangannya. kritisnya ya. Oke, Ya, nggih. terus Mu- munculnya pergaulan bebas. oke. Misal bisa mencari tahu caranya yaitu mencari tahu bahaya dan menghindari pergaulan bebas. Bye. Oke. Oke, itu ya kesimpulannya. Ada lagi yang lain? Kesimpulan secara umum. Oke, Idris, silakan Idris. Habis ini Mona ya. Silakan Idris. Munculnya ekonomi liberal, Pak. Oke, itu tantangannya ya yang tadi ya. Oke, terus? Munculnya sikap individualis, hedonis, dan materialistis. Oke. Silakan, tadi Mona ya. Itu tadi untuk tantangannya. Terus untuk sikap kritisnya apa saja tadi? Silakan. Siapa? Untuk sikap kritisnya. Mona? Sikap kritis. Oke, silakan. Jadi sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi itu kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berpegang teguh pada norma-norma sosial, mewujudkan globalisasi, menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia, menerapkan gaya lingkungan. Oke, paham semua ya. Jadi ada tantangannya, terus ada bagaimana bersikap. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan? Yang mungkin masih belum paham? Oke, silakan. Pak, ulun yang bertanya. Ulun melihat di media sosial. Oke. Tentang tampah bambu, tapian baras di luar negeri. Harganya sampai 4 jutaan. Dan dijadikan pajangan. Padahal itu sangat murah, Pak Ai. Dan untuk pajangan, apakah itu termasuk globalisasi, Pak? Oke. Oh iya, kemarin ada ya tentang tampah bambu. Jadi kalau bahasa kita itu tampian beras lah, untuk memisahkan antara beras dengan beras yang baik dengan yang tidak baik ya, dipisah dengan tampian itu. Bentuknya bulat ya, yang bentuknya bulat itu. Iya, sempat viral kemarin karenanya harganya itu sampai $200-an, kalau tidak salah hampir 4 juta itu harganya di luar negeri tapinya, dan dijadikan sebagai pajangan ya, padahal di tempat kita itu bukan untuk apa-apa. Nah, apakah itu termasuk globalisasi? Ya kan? Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai globalisasi, sebagai perpaduan antara budaya kita dengan budaya luar, disesuaikan dengan budaya luar ya. Jadi budaya kita itu mungkin di tempat kita bentuknya tidak seperti itu ya, fungsinya tidak seperti itu, tapi ketika dibawa ke luar negeri fungsinya akan disesuaikan dengan apa yang ada di luar negeri tersebut, karena itu kan unik ya kan. Sesuatu yang unik ini biasanya akan kita bangga untuk dipamerkan, lalu dijadikan hiasan ya. Padahal bukan hanya itu ya, banyak sebetulnya yang biasa kita pakai di dapur itu akhirnya dijadikan hiasan karena bentuknya unik. Bukan hanya tampian baras tadi ya, mungkin kalau tas-tas orang Dayak juga sama ya, ketika dibawa keluar itu dijadikan hiasan. Nah, itu juga bagian dari globalisasi, yaitu perpaduan antara budaya global dengan budaya lokal. Oke, paham kira-kira Rizky Padilla? Paham, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Sudah paham semua? Paham. Paham, oke. Ya, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Senang? Ngantuk? Senang. Senang ya. Senang banget. Oke, alhamdulillah ya. Nah, nanti di tugas itu akan Bapak berikan sebuah kolom untuk mengisi masukan-masukan apa yang akan yang harus Bapak lakukan dalam pembelajaran berikutnya ya. Oke, kenapa tadi Siti Nurhalija?
Jaringan ulun lelet. Oh ya, gak ada apa-apa. Nanti ini Bapak rekam ya, nanti hasil rekamannya akan Bapak share di e-learning. Jadi kalian nanti bisa mengulanginya kalau mungkin ada kelewat atau gara-gara putus suara Bapak itu. Nah, tentunya Bapak tidak bisa memahami tidak bisa mengetahui apakah kalian semuanya ini mengerti atau paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Mungkin kalau Bapak katakan, pahamkah? Paham, Pak. Insya Allah paham. Tapi kan Bapak tidak bisa mengukur. Kata insya Allah ini kan dengan izin Allah akan paham. Tapi Bapak tidak bisa mengukur sampai mana pemahaman kalian. Makanya Bapak memberikan tugas, ya, memberikan tugas. Tugasnya itu yang pertama tadi yang membuat presentasi. Jadi presentasinya kalian silahkan selfie, merekam video dengan cara selfie, ya. Habis itu kalian bacakan atau presentasikan apa hasil dari diskusi kalian tadi. Sama seperti kawan kalian tadi yang menyampaikan, tapi kalian direkam, ya. Ini melatih kalian berbicara di depan kamera. Selanjutnya, tadi kan LKPD-nya Bapak suruh kalau memang belum di-print, kalian buat di dalam kertas, dalam satu buah buku. Nah, nanti hasil LKPD-nya itu dipoto, ya. Nah, di mana meletakkan tugasnya? Tugasnya itu diletakkan di dalam penilaian ini. Ini Bapak inikan dulu ya, penilaian ini. Bapak bukakan dulu contohnya. Tunggu dulu, Bapak bukakan dulu contohnya. Ini kelihatan? LKPD-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ini penilaiannya ya. Jadi nanti isi nama, isi kelas, terus klik berikutnya. Ya, ini ada soal. Ini soalnya Bapak jawab sembarangan aja dulu karena Bapak ingin membukanya ya. Ada 5 soal. Terus nanti masuk ke sini. Nah, nanti kalian silakan upload di sini video. Di sini hasil LKPD fotonya. Ya. Setelah itu, setelah diupload, nanti kalau kalian tidak mengerjakan ini, tidak mengupload ini, kalian tidak bisa lanjut ke berikutnya. Nah, setelah terisi baru klik berikutnya. Nah, nanti di sini kalian akan refleksi diri. Nah, contohnya apakah kalian dapat mengidentifikasi tantangan pada lingkungan sekitar? Di sini kira-kira kalian sangat bisa kah atau tidak bisa? Ya, Bapak yakin tidak mungkin jawabannya 1 ya. Mungkin 3, 4, 5. Kalau memang merasa sangat bisa, silahkan isi 5. Nah, begitu juga ada 3 pertanyaan. Selanjutnya saran untuk Bapak apa di sini? Ketikan, Pak, Bapak terlalu cepat, atau Pak, kita menggunakan aplikasi yang lain aja, jangan Zoom. Nah, bisa seperti itu. Nanti tuliskan aja di sini. Setelah selesai baru klik kirim. Linknya ya, nama linknya yang ini. S.id strip garis miring ya, penilaian strip 4. Nanti akan Bapak kirim melalui grup WA juga supaya kalian jangan lupa untuk mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk pengisian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Bapak harap mudah-mudahan kalian paham, mengerti, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum untuk pembelajaran berikutnya, kita masuk ke bab 2 ya, tentang bagaimana ketimpangan sosial akibat globalisasi. Hari ini kita belajar tentang globalisasi dan efeknya terhadap perubahan-perubahan pada masyarakat. Oke, kalau begitu untuk menutup pembelajaran, silahkan siapa yang memimpin doa? Siapa kira-kira? Muhammad Al-Pariji. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, karena sudah selesai ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.